Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, aku di sini udah lama banget nggak bikin video baru. Soalnya sekarang itu live update dikit ya. Aku sekarang udah em, menjalani internship atau magang sebagai syarat kelulusan aku sebelum benar-benar graduate di November ini insya Allah. Dan aku sekarang bekerja sebagai marketing communication di WTC KL. Nah, hari ini aku mau cerita banyak soal eh, cara masuk IAIUM ataupun tanya-tanya seputar IAIUM kembali. Em, Akhir-akhir ini aku sering di DM soal banyak hal tentang IAIUM dan biasanya mereka kontak aku karena habis nonton video aku gitu. Karena banyak yang tanya-tanya aku perihal IAIUM, jadi aku sekali jelasin dalam satu video, jadi nanti aku share-nya gampang gitu. Oke. Aku dengan temanku ada bikin grup WhatsApp tentang tanya-tanya IAIUM dan kita pun juga bersedia untuk membantu teman-teman semua yang ingin masuk ke IAIUM. Pembukaannya seperti itu, makanya aku bikin video ini. Um, Beberapa hari yang lalu kita buat Zoom meeting ataupun ya perkenalan sedikit lah dari beberapa teman-teman yang udah aku kontak dan masuk ke dalam WhatsApp grup kita. Jadi di meeting tersebut masih banyak teman-teman yang belum join. Jadi aku jelaskan kurang lebih lah ya di sini. Mungkin nggak sedetail temanku, cuman insya Allah ya aku coba untuk try my best untuk kasih tahu ke kalian gimana cara-caranya. Guys, so sorry karena mukaku banyak kayak nggak enak dipandang gitu ya, maaf banget karena aku sebenarnya udah mandi dan lain sebagainya dan siap tidur dan mataku sekarang udah pedes banget karena lumayan capek berada di kantor ini, lumayan capek bekerja dan harus melakukan aktivitas lainnya di malam hari juga. So ya, maaf. Semoga kalian tetap mau nonton ya. Jadi ada 3 step untuk masuk IAIUM. Uh, aku aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama itu ada pemberkasan. Nah, di pemberkasan ini apa aja sih kira-kira dokumen yang diperlukan untuk masuk ke IAIUM? Pertama itu ada ijazah, transkrip nilai, ya something like that. Ada mungkin kalau misalnya udah ada ijazah SMA boleh. Habis itu paspor, paspor aktif. Aku saranin untuk paspor sendiri itu kalau bisa untuk yang mungkin lebih dari 4 tahun ya sisanya gitu. Karena itu mempermudah kalian juga kayak aku nggak ada ngurusin perpanjangan paspor dan lain sebagainya lagi karena itu juga nanti bakal ngaruh ke visanya. Kalau misalkan paspornya em, diperbaharui, maka visanya juga nanti bakal diperbaharui dan itu tuh makan waktu yang lama dan kayak nyita waktu kalian selama di kampus gitu. Menurutku. Habis itu sediain pas foto dengan background putih dan biru. Lalu di awal itu ada pembayaran sekitar 1,5 juta. Aku juga kayaknya dulu tuh bayar volume 1 juta kalau nggak salah di awal. Pokoknya itu nanti bakal kita bantu dari awal hingga akhir. Teman-teman bisa masuk ke International Islamic University Malaysia atau IAIUM punya website. Habis itu kalian masuk ke studi at IAIUM. Di sini kalian bisa lihat tentang programnya, tapi langsung aja ke undergraduate ataupun postgraduate. Di sini ada undergraduate, kalian bisa baca di sini. Ada 14 kuliah offering undergraduate studies with over 50 programs to choose from. Jadi di sini ada periodnya 3 sampai 5 years. Tapi karena kita internasional, kita tulis internasional, kita pencet internasional. Di sini kalian bisa dapat banyak nih informasi-informasi terkait masuknya. Di pertama kali kita ada entry qualification and then program, language requirement, step to online application, student residential, tuition fee, and student visa. Di entry qualification, di sini kita langsung aja masuk ke yang punyanya Indonesia ya. Oke. Kalian bisa baca di sini. Nah,
Ini entry levelnya bisa lihat qualificationnya SMA seperti kita biasalah. Ataupun yang dari pondok juga oke aja, tidak ada masalah. Lalu kita lanjut ke program. Kalian bisa cari di sini ada brosurnya, dan ini nih gampang banget diakses. Kalian bisa buka sendiri dan kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada tulisan nih undergraduate sama postgraduate ataupun master. Untuk undergraduate di sini kan ada tadi requirementnya udah dijelaskan di video aku. Habis itu di sini ada tulisan nih undergraduate. Untuk bahasa IELTS atau TOEFL-nya kalian bisa lihat dari sini kira-kira qualification-nya masuknya di mana. Oke, ini untuk keterangan-keterangannya ya, apa yang dimaksud dari program ini. Lalu di sini juga untuk postgraduate, di sini juga postgraduate. Nah, ini kuliahnya. Kuliah means fakultas kalian masuknya maunya ke mana. Kayak gini, ini untuk hukum, ini halal research, ini economics, ataupun aku masuknya kuliah of economics and management sciences di Bachelor of Business Administration. Nih. Lalu education, ini ada semua di sini. Sampai tadi dia bilang ada 18, oke, kayaknya ada 7. Nah, ada 14 kuliah ya sebenarnya. Cuman ini yang lain itu ada di kampus-kampus lain. Ini aplikasinya udah ada di sini juga. Tapi aku kalau kalian misalkan mau bantuan dari kita pun, kalian boleh nanti komen ataupun kontak aku. Ini udah ada fee-nya, kalian juga nanti bisa akses sendiri ya untuk setiap mata kuliahnya. Sini lanjut untuk ngurusin si visanya gitu. Pokoknya stepsnya tuh ada di sini semua, dan semua udah aku bahas. Oke? Nah, di sini bisa apply now. Nah, nanti bisa bikin ini yang aku bilang, bikin account gitu. Nanti kalau bingung, pokoknya kalian bisa minta request gabung ke ke grup aku untuk nanti kita sama-sama bantu gitu, teman-teman semua. Yang kedua yaitu masukin si berkasnya tersebut. Jadi nanti kita bakal bikin akun baru ataupun email baru yang nanti mungkin bisa kita bantu ya di situ. Kalau misalkan ribet ataupun susah, bisa kita bantu di situ. Kita bisa ambil alih lah tuh kan. Di situ nunggunya sekitar mungkin 2 sampai 3 minggu atau 1 sampai 3 minggu lah kayak gitu. Untuk feedback dari kita upload pemberkasan, karena di situ nanti bakal ada kayak misalkan mungkin kurang apa dan sebut. Nah, itu nanti bakal ada di situ tuh ininya, step-stepnya. Nah, kalau udah selesai, nanti dia bakal kasih kita feedback over letter yang menyatakan bahwa kita diterima nih di IAIUM itu sendiri. Nanti ada LOE-nya, yaitu over letter itu sendiri. Mungkin nggak sampai 1 bulan. Nah, kalau kita sudah dapat over letter, itu artinya kita sudah diterima di IAIUM. Tapi tidak sampai situ ya, karena kita selain ngurusin diterima nih sama IAIUM, tapi kita belum diterima sama visa unit ataupun visa kita untuk tinggal di Malaysia lebih lama kan daripada visa pelancong. Untuk visa tersendiri itu kan ada 3 ya, ada visa pelancong, ada visa pelajar, ada visa pekerja, dan mungkin ada visa-visa lainnya yang mungkin jarang lah untuk kita ambil. Nah, karena di sini kita lagi ngomongin soal pelajar, maka kita akan ambil visa pelajar yang mungkin gak kayak visa pelancong yang cuma sampai 30 hari. Untuk Malaysia itu dia kurang dari 30 hari lah untuk bisa ada di Malaysia. Nah, untuk yang visa pelajar ini, nanti kita ada sesi di IMGS. Nanti aku taruh di sinilah IMGS itu kayak gimana, dan dia itu gimana cara pengerjaannya. Nanti aku bahas di sini. IMGS ini Visa Home Education Malaysia Global Service. Di sini ada kalian nanti bakal login atau register untuk
pembuatan visa. Nah, di sini ada student visa. Tuh, kalian bakal register nanti di sini create account. Habis itu nanti kalian bisa track my application student visa, taruh paspor number, nationality-nya apa. And then track my application. Nanti di sini muncul semua tuh apa namanya, data kalian itu apa sesuai dengan color infonya. Kalau merah berarti rejected atau expire, dan itu harus ngurus lagi ke institutionnya. Abis itu yang kuning ini, your application is pending additional documents or correction by your institution. Jadi nanti ini di sini bakal kita bantu untuk kira-kira kalau ada dokumen-dokumen yang mungkin tertinggal ataupun belum dimasukkan, nanti kita masukkan dulu. Yang pada akhirnya nanti dari 0% sampai ke 100% ini sekitar 1-2 bulan insyaallah gitu. That's why harus apply dari sekarang. Seperti itu teman-teman. Nanti kita bakal bikin account di sini, dan ini tuh pemberkasan di MJS itu untuk mengurus izin tinggalnya. Nah, di sini nih proses yang paling lama menurutku, karena dia butuh sekitar 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Makanya dari jauh-jauh hari sebenarnya udah harus dipersiapkan dari paspor dan lain halnya. Nah, tapi jangan worry karena kita bakal bantu semuanya, bahkan dari visa ini juga. Siapa tahu mungkin kurang dari estimasi tertentu itu ya, untuk dapat hasil dari EMJS-nya bahwa kita sudah siap untuk berangkat ke Malaysia tersebut. Nah, yang step ketiga adalah niat kita dari A sampai Z. Kita lakukan sendiri di sana. Fungsi aku di sini itu untuk membantu teman-teman semua, tapi dari kalian juga harus punya kesiapan ataupun niat yang benar gitu kan. Karena pada akhirnya yang menjalani juga kalian sendiri kan. Nah, dari A sampai Z ini tuh apa sih Kak? Jadi di sini tuh ada, anggap deh gini deh, kalau misalkan anggap kita udah dapat offer letter yang pertama tadi kan dari AUM, abis itu kita udah ngurusin si visa atau izin tinggal yang ini, anggap udah 100% lah gitu. Nah, kita bakal dapat yang namanya single entry visa. Single entry visa itu adalah pengantar visa yang nantinya bakal mengeluarkan visa kita secara, ya maksudnya visa kita yang sebenarnya gitu. Nah, single entry visa ini ketika sudah keluar, kita sudah boleh pesan tiket, kita sudah boleh datang, dan kita urus ulang semuanya di AUM. Mengurus ulang, pendaftaran ulang di AUM itu juga tidak gampang menurut aku, jadi harus siap mental, harus siap semangatnya, karena dulu zaman aku tuh zaman COVID itu lebih susah lagi. Nah, kalau sekarang itu kan udah enak ya, apa-apa. Jadi semuanya sudah teratur lah gitu. Nanti di sana bakal ada pendaftaran ulang, semuanya tuh udah tertata lah, tinggal datang aja. Nanti kita juga bantu selama ada berada di sana. Abis itu nanti ada pengecekan kesehatan dan lain sebagainya sampai ke dapat asrama dan lain sebagainya. Dulu bakal kita bantu semuanya, tenang aja. Nah, habis itu, oke, aku mau bilang bahwa sebenarnya nggak semua orang baik ya. Maksudnya kalau ya nggak semua orang pandang orang internasional itu oke dan mereka welcome tuh enggak. Jadi dari kita juga punya kesiapan mental yang kuat. Tapi aku bakal bilang kuliah di IUM itu benar-benar ngasih aku banyak experience banget. Dia tidak sekedar mengajarkan kita pelajaran sekolah, tapi yang lain-lainnya juga. Dan ini tempat yang baik. eh Insya Allah gitu, kalau misalkan kalian punya teman-teman yang baik juga. Tapi aku yakin lingkungan DUM itu lebih oke lah, maksudnya lebih baik gitu dibandingkan yang lainnya gitu. Karena kan ini berbasisnya Islami ya, jadi at least senakal-nakalnya ya masih ada aturannya gitu di kampus gitu. Contoh, asrama kita itu ditutup jam 12. Untuk asrama putih nanti di dalam itu ada penutupan gerbang lagi juga kayak gitu. Terus ya masih ada dimasukkan slip-slip sedikit POV ataupun Islamic worldview-nya di setiap pelajaran yang
kita ikutin gitu. Kalau soal beasiswa, aku nggak bisa jamin dapat beasiswa karena untuk international student di Malaysia itu untuk cukup sulit lah untuk mendapatkan beasiswa. Setahu aku, kalau mau dapat beasiswa itu mandiri dari kalian masing-masing. Gimana caranya kalian bisa dapatkan si beasiswa itu sendiri. Kalau dari kita sulit karena kita juga siapa sih yang nggak cari beasiswa di dunia ini gitu kan. Maksudnya kayak kita juga berusaha untuk cari tapi qadarullah aku belum bisa untuk dapat itu. Jadi kalau mau itu usaha dari masing-masing dari kalian. Abis itu ya beasiswa yang aku tahu itu ada 3 lah, LPDP, Malaysia International Scholarship atau MIS, sama beasiswa dari fakultas masing-masing. Nah untuk LPD sendiri itu tuh kan nggak semuanya ada juga ya. Dan setahu aku tuh dulu IAIM itu nggak termasuk deh. Tapi kalau sekarang mungkin bisa aja ya. Aku juga nggak tahu gimana dan mungkin lebih mudah di S2 juga ya. Terus kalau MIS kita tuh udah harus bikin paper, jurnal, research yang mungkin nggak sesuai, ya mungkin kurang kurang familiar lah di mata S1, tapi mungkin S2 juga udah bisa mempersiapkan hal tersebut. Tapi yang MIS ini itu pun tidak semuanya mereka terima jurnal kita, mereka cuma terima jurnal yang mungkin memang mereka cari gitu. Maksudnya sesuai dengan yang mereka inginkan gitu researchnya. Jadi nggak gampang juga gitu untuk dapat beasiswa ini. Yang ketiga itu adalah beasiswa yang dari fakultas masing-masing. Di fakultas itu sendiri itu punya beasiswa, cuman mereka punya requirement yang sangat tinggi, kayak misalkan mungkin GPA di atas 3,5 dan lain sebagainya. Dan itu pun juga kita harus udah masuk tuh udah dalam 1 semester. Jadi mereka bakal lihat nilai kita dari semester pertama kita itu, baru kita bisa ajukan beasiswa tersebut gitu. Dan menurut aku itu juga nggak gampang gitu. Dan ya kita tahu diri kita sendiri seperti apa ya gitu. Nah yang terakhir adalah ikut ujian bahasa. Yang membahas soal bahasa di sini, no worries, bahasa itu nggak nggak sulit di sini gitu. Kalau untuk bahasa sendiri itu kalian bisa pakai TOEFL atau IELTS, tapi kalian juga kalau nggak punya kayak aku nggak pakai TOEFL IELTS, aku ikut ujian bahasa yang setara dengan level yang IAIUM mau gitu. Oke, aku tadi sempat full memory. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di IAIUM itu sebenarnya ada 4 ujian, tapi untuk ujian bahasa ada 3, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, sama bahasa Melayu. Nah, untuk ketiganya ini mereka punya kualifikasi yang berbeda-beda. Untuk yang bahasa Inggris tergantung dari kalian ambil apa, major apa, maksudnya kayak best language-nya itu apa, Inggris atau Arab. Terus bahasa Arab juga sama dan bahasa Melayu itu kali nggak susah lah. Misalnya kayak kalau misalkan emang nggak lulus, dia bisa masuk ke kelas biasa, kayak masuk ke dalam kelas kalian nanti ketika kuliah gitu. Sama ada Al-Quran. Al-Quran itu baca aja, baca dengan tajwid, tapi nggak susah-susah banget dan aku yakin itu basic aja, semua orang juga pasti bisa. Dan kalau misalkan emang ternyata kurang nilainya pun itu juga bisa masuk di nanti kuliah gitu. Terus aku kasih penjabaran ya. Jadi kalau untuk yang best language-nya bahasa Inggris, biasanya mereka harus punya English sekitar 6. Tapi untuk beberapa tertentu mungkin beda gitu. Nanti aku juga bakal taruh deh kalau gitu buku-buku kayak guidebooknya di description box. Ya, ya gampang lah. Pokoknya nanti bakal aku taruh juga yang lain dan sebagainya untuk kalian bisa baca sendiri juga. Atau sebenarnya kalian bisa juga sih langsung search aja di IAIUM punya website gitu. Tapi gak apa-apa, nanti aku juga taruh di bawah. Abis itu kalau nah lanjut ya, untuk yang umum itu Englishnya 6, Arabiknya 2 itu. Untuk 2 menurut aku basic aja sih itu, bahasa Arabnya kayak bahasa conversation singkat atau kayak aku lagi makan atau yang kayak gitu-gitu. Tapi nanti untuk kelas-kelasnya kalian bisa belajar sendiri juga. Tapi nanti mungkin juga kita bakal bantu cari uh,
contoh-contohnya juga, atau juga nanti bisa ikutan join dari PPI juga untuk kelas-kelas Inggris sama Arab untuk ujian di IUM itu sendiri. Terus, tapi kalau untuk yang base language-nya itu Arabic, itu mungkin kebalikannya. Atau Arabicnya itu 6, tapi mungkin English-nya 5. Iya, 5 or 5,5 something something. Nah, sebenarnya untuk tingkatan kelas bahasa Inggris itu tuh ada 6 tingkatan. Jadi nanti mungkin kalau misalkan emang kita nggak lulus, kayak aku misalkan aku tuh dapatnya 5,5 which is kurang 0,5, aku masuk ke kelas bahasa. Jadi nanti don't worry, kalau kalian udah masuk IAIUM and then nanti tiba-tiba ternyata di ujian bahasanya itu kurang, itu bisa kalian jadinya ngambil satu semester untuk kelas bahasa lagi. Nanti dalam satu semester udah menjalani kelas bahasa, nanti di akhir dia bakal exam lagi gitu terus sampai kalian lulus kayak gitu. Jadi sebenarnya minusnya itu ya itu kalau misalkan gak punya IELTS atau TOEFL dan ternyata ujiannya itu belum lulus, kalian masuk ke kelas bahasa yang harus mengeluarkan uang lagi untuk kelas bahasa. Tapi jangan worry kalau soal itu juga karena dia sebenarnya kan di awal kita bakal ada deposit tuh. Deposit aku kurang tahu ya seberapa ininya deposit itu. Banyak kalau dari catatan kemarin tuh abang itu bilang sekitar 8.000 ya. Tapi kalau aku tuh dulu itu kayaknya 15.000 gitu. Kayak sekitar 53 juta untuk deposit. Tapi I don't know itu kenapa. Mungkin dulu aku juga ikutan, aku juga dibantu sama orang juga. Jadi mungkin itu juga mempermudah aku juga ke depannya karena aku punya uang deposit. Jadi kayak misalkan kalian udah transfer uang ke IAIUM itu tuh bakal dimasukin ke kayak bank account kamu di IAIUM gitu. Tapi kan kita bilang deposit karena emang kita nggak bisa ambil gitu kan. Jadi misalkan kamu kasih 20 juta. Nah 20 juta itu nanti ada di dalam rekening kita ataupun ada di dalam deposit kita. Nanti untuk kalau misalkan ternyata pada akhirnya kita belum lulus, qadarullah belum lulus di ujian bahasa itu, kita masuk ke kelas bahasa dan untuk kelas bahasa tersebut nanti kita bisa ambil uang kelasnya itu dari situ gitu. Jadi mungkin dalam 1 tahun pertama itu udah aman banget di kuliah di IAIUM karena uang deposit kita tadi. Nah, untuk kelas bahasa itu nanti ke S1 sama S2 atau undergraduate sama postgraduate itu mereka sama aja, ujiannya juga sama, kelasnya juga sama. Tapi kalau di IAIM itu kita juga sebagai mahasiswa Indonesia kita nggak ada perbedaan. Jadi don't worry, senior junior itu nggak ada. Maksudnya kayak ya sesuai etiknya aja lah gitu. Nggak ada kayak kayak senioritas yang gimana-gimana banget gitu. Jadi aman. Untuk soal asrama, asrama tuh berbagai macam guys. Jadi ada yang berempat, ada yang berdua, ada yang sendiri. Untuk kita, aku sih, aku kasih case aku sendiri. Aku dulu di asrama yang satu kamar itu isinya 4 orang dan tetap disekat-sekat. Mungkin kalian bisa coba cari lah di video-videoku mana yang udah aku spill mahalah ataupun asramaku. Nah, di situ nanti disekat jadi 4, terus bayarnya itu dalam satu semester sekitar 800 kurang lah. Misal kayak nggak nyampe 800-an ringgit gitu deh. Kalau di aku soalnya aku bayar tuh 600-an gitu. Cuman kemarin aku dapat info yang laki-laki tuh 800-an kayak gitu. Mukanya sekitar 2,5 sampai 3 juta. Itu untuk asrama dalam satu semester. Nah, itu juga nanti bakal dipotong bersamaan dengan tuition fee ataupun bayar-bayaran kalian semua iuran itu dari deposit kemarin. Deposit yang udah kita taruh di IAIUM. Abis itu, kalau untuk S2, mereka punya gedung ataupun asrama sendiri untuk postgraduate ataupun S2. Mereka lebih mahal karena untuk S2 tuh mereka kamarnya sendiri-sendiri, yaitu sekitar 1.500, 1.200 sampai 1.500 tergantung dari mahalah mana nantinya kalian dapat gitu.
Itu dalam 1 semester kayak gitu. Kak, boleh nggak sih tinggal di luar? Setahu aku untuk anak baru itu tuh wajib ada di asrama dalam 1 semester ataupun dalam setahun gitu. Tapi nextnya kalau kalian mau tinggal di luar juga boleh kayak di apartemen ataupun nanti udah kenal-kenal yang lain tiba-tiba ditawarin untuk barang-barang di satu rumah atau kayak gimana itu urusan nanti banget. Tapi yang pasti lebih mahal ya. Aku selama ini review aja selama aku di asrama pun aku ngerasa enak banget gitu kan, suasananya karena kita punya teman, habis itu kita juga punya environment kayak ya kelihatan lah orang belajar kita belajar dan lain sebagainya, terus juga aman juga dan itu juga salah satu yang bikin mungkin orang tua kita lebih tenang aja, apalagi untuk yang cewek-cewek ya. Tapi kenapa kalian lihat sekarang aku berada di luar? Maksudnya di kamar yang berbeda, bukan di asrama karena soal magang aku ini itu tuh berada jauh dari kampus. Jadi aku prefer untuk sewa kamar. Ya, tapi nanti aku juga bakal balik lagi ke asrama untuk setelah magang ini. Gitu. Teman-teman semua, kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal lainnya yang kalian mau tanya, boleh taruh di kolom komentar. Terus juga kalau misalkan emang udah ada nih yang benar-benar yakin banget mau masuk IAIUM, kalian boleh banget komen juga di bawah atau langsung DM aku atau ya apapun nanti aku juga bakal reach out. Nanti kita bakal bantu-bantu juga tanpa dipungut biaya. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman kalau udah ada yang yakin dan secara finansial itu udah mantap juga karena itu sebenarnya masuk IAIN itu gampang kalau punya dana yang cukup. Gitu aja deh kayaknya ya guys ya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Maaf aku udah lama banget gak bikin video dan makin kesini videonya makin boring. Yes, cause aku juga jarang udah untuk jalan-jalan juga karena aku udah serius nih. Udah mau cari kerja juga dan sekarang juga lagi vibes-nya vibes kantor dan banyak hal yang aku pelajari di sini dan I'm so happy to be honest ada di Malaysia ini karena menurut aku environmentnya sangat cocok banget di aku dan aku juga agak rada-rada sedih nih ntar lagi mau lulus. So kalian semua sampai jumpa di IAIUM bertemu kita. Oke, segitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, subscribe sekali lagi and see you in next video. Bye bye.